Bab 911 Binatang Iblis tingkat 7. Si penyihir kecil menganggukkan kepalanya dengan gembira. Dia merasa ini akan sangat menarik. Saat ini, orang-orang di sekitar sedang sibuk mendirikan tenda di tepi sungai. Pada saat yang sama, Tu Jiao Jiao dan yang lainnya menangkap banyak kelinci liar dan ikan segar, dan sedang menunggu Qin Haodong, sang koki, untuk memasak. Dia sedang terburu-buru untuk membantu peningkatan kodok emas berkaki 3, jadi Qin Haodong buru-buru menyelesaikan persiapan makan malam. Dia makan dengan cepat dan siap untuk pergi bersama penyihir kecil. Pada saat ini, Zhao Xingyue menarik lengannya dan berbisik, "Kakak Qin, aku merasa seperti akan segera mencapai terobosan." Qin Haodong sedikit tertegun dan merasakan napasnya. Qi sejatinya kuat dan aktif. Itu memang pertanda terobosan. Sebulan yang lalu, gadis ini baru saja meminum pil penghancur kekosongan yang telah disempurnakannya. Dia telah meningkatkan levelnya. Secara umum, pil penghancur kekosongan tidak dapat digunakan berturut-turut dalam waktu singkat. Bahkan jika ditelan, efeknya tidak akan sebaik itu. Tanpa diduga, gadis ini akan segera berhasil lagi tanpa minum obat. Bakat ini sungguh patut ditiru. Sayang sekali gadis ini terlalu pemalu. Bahkan jika dia berhasil, dia tidak punya keberanian untuk bertindak. Baiklah, kau bisa menerobos sekarang, aku akan melindungimu. Qin Haodong membawa Zhao Xingyue ke tempat terbuka di dekatnya dan menjaganya. Gadis kecil itu mulai duduk bersila dan berlatih untuk mencapai terobosannya. Tindakan ini langsung menarik perhatian orang lain. Fang Qionger menghela napas dan berkata, "Bakat Sister Xingyue sangat bagus. Aku tidak menyangka dia bisa menembus tahap akhir Voiding Realm secepat ini." Yu Wanjian mencibir dan berkata, "Memangnya kenapa? Tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, dia tetaplah seorang pengecut yang tidak berguna." Mendengar bagaimana orang ini meremehkan Zhao Xingyue, penyihir kecil itu pun meledak. "Apakah kamu masih punya hati nurani? Kamu tidak tahu malu. Kamu lupa bagaimana kamu, seperti tikus yang tenggelam, dikejar anjing. Beraninya kamu memfitnah temanku. Jika kamu begitu berani, mengapa kamu berteriak minta tolong, mengapa kamu meminta bantuan kami?" Yu Wanjian memandang rendah Zhao Xingyue dari lubuk hatinya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan ini. Namun, dia tidak menyangka akan mendapat reaksi sebesar itu dari penyihir kecil. Dia tersipu malu tetapi tidak bisa membantahnya sama sekali. Dengan tarikan yang tidak berguna seperti itu, cepat atau lambat, kamu akan menderita kerugian." Dia mendengus dingin lalu berbalik untuk berjalan ke samping. Penyihir kecil itu melotot padanya. "Orang sepertimu seharusnya digigit anjing sampai mati." Zhao Xingyue fokus pada terobosannya dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Sekitar setengah jam kemudian, napasnya tiba-tiba naik. Dia menembus kemacetan dalam sekejap dan mencapai tahap akhir alam Voiding. Meskipun dia malu-malu, dia tetap sangat bersemangat setelah berhasil. Dia meraih lengan Qin Haodong dan berteriak, "Kakak Qin, akhirnya aku berhasil." Qin Haodong menepuk pundaknya dan berkata, "Adalah hal yang baik untuk bisa mencapai terobosan. Jika keberanianmu muncul di masa depan, kamu akan menjadi seniman kultivasi yang sempurna." Zhao Xingyue berkata dengan malu-malu, "Kakak Qin, aku akan bekerja keras. Kamu tinggal di sini dan stabilkan kultivasimu, aku akan pergi bersama Hong Ying." Qin Haodong meminta Fang Qionger dan Yun Qianqian untuk menjaga Zhao Xingyue. Kemudian, dia meninggalkan kamp bersama penyihir kecil. Mereka terbang menjauh. Melihat punggung mereka, Tu Jiao Jiao bertanya, "Sudah larut malam, apa yang akan mereka lakukan?" Yu Wanjian berkata, "Bukankah sudah jelas? Seorang pria dan seorang wanita. Apalagi yang bisa mereka lakukan di luar di tengah malam? Mereka pasti punya rencana yang mencurigakan. Bisakah kamu memikirkan hal baik di kepalamu? Tidak bisakah kamu memiliki pikiran jahat seperti itu?" kata Tu Jiao Jiao. Yu Wanjian mencibir dan berkata, "Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kalau begitu, katakan padaku apa yang mereka lakukan." Begitu Zhao Xingyue duduk dan mengakhiri kultivasinya, dia mendengar Yu Wanjian memfitnah Qin Haodong. Dia berkata dengan tidak puas, "Kamu tidak boleh menjelek-jelekkan kakak Qinku." Mata Yu Wanjian membelalak. "Aku akan mengatakan apa yang aku mau, apa yang bisa dilakukan orang tidak berguna sepertimu padaku." "Kamu." Wajah Zhao Xingyue memerah karena marah tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk bergerak. Fang Qionger berkata dengan dingin, "Kamu Wanjian, kamu sangat cakap, bukan? Karena kamu begitu kuat, mengapa kamu meminta kami untuk menyelamatkanmu sekarang?" Ekspresi Yu Wanjian membeku sesaat. Kemudian dia berkata, "Aku meminta bantuan para siswa Akademi Selatan kita, apa hubungannya denganmu, siapa yang memintamu untuk mengambil tindakan?" Ekspresi Tu Jiao Jiao berubah dingin. "Kamu Wanjian, keluarlah dari sini jika kamu terus bersikap tidak tahu malu, kamu tidak diterima di sini." Murong Jinghong berkata, "Jika kamu masih bersikap seperti ini, jangan tinggal di sini, aku benar-benar membenci orang yang tidak tahu malu."
Melihat bahwa dia telah membuat marah orang banyak, Yu Wanjian membuka mulutnya tetapi tidak berani mengatakan apapun pada akhirnya. Lagi pula, jika dia meninggalkan tim, dia mungkin akan menghadapi lebih banyak bahaya di gunung ini. Setelah apa yang baru saja terjadi, dia benar-benar takut dan tidak punya keberanian untuk pergi. Qin Haodong membawa penyihir kecil ke sebuah lembah kecil tak jauh dari sana. Ia menyiapkan beberapa formasi di lembah itu. Kemudian ia mengeluarkan sejumlah besar ramuan dari cincin penyimpanannya untuk memurnikan tungku pil. Ketika pil-pil ini dikeluarkan, aromanya tidak seperti pil-pil lainnya. Sebaliknya, baunya seperti ikan. Penyihir kecil bertanya, "Adik kecil, pil jenis apa yang kamu buat, mengapa baunya sangat menyengat?" Qin Haodong berkata, "Pil jenis ini disebut bis ekstasi, baunya menyengat, tetapi monster iblis sangat menyukainya. Jika kau bisa memanggil binatang iblis tingkat tinggi, berikan pil ini padanya, saat itu, katak emas berkaki 3 akan bisa memakannya." Oh! Sang penyihir kecil mengangguk dan bertanya, "Bisakah aku membuka gerbang kehidupan sekarang?" "Ya, kamu bisa." Setelah itu, Qin Haodong menyimpan pil-pil itu dan memanggil katak emas berkaki 3 dari kantong binatang roh. Penyihir kecil mengaktifkan bola kristal. Gerbang kehidupan perlahan terbuka. Qin Haodong mengamati dengan tenang dari samping dan ingin melihat jenis binatang iblis apa yang bisa dipanggil oleh pemanggil yang tidak dapat diandalkan itu. Setelah gerbang sederhana dan tidak canggih itu dibuka, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi dari dalam. Kemudian, sesosok tubuh besar bergegas keluar. Ao! Benda itu tingginya setidaknya 10 meter dan sangat besar. Setelah keluar, benda itu mendongak ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh panjang yang mengguncang pegunungan di sekitarnya. Ya Tuhan, itu adalah binatang iblis tingkat 8, beruang bumi. Qin Haodong terkejut. Binatang iblis tingkat 8 setara dengan master di tahap Grand Completion Realm. Begitu muncul, ia membawa ancaman besar. Jika saja penyihir kecil tidak mampu mengendalikan binatang iblis ini, mereka pasti sudah melarikan diri sejauh-jauhnya. Pada saat yang sama, dia juga terdiam. Pemanggil ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Saat dibutuhkan untuk bertarung, dia akan memanggil seekor domba atau seekor anak babi. Sekarang karena tidak perlu bertarung, dia memanggil binatang iblis yang sangat kuat. Berperilakulah seperti biasa. Penyihir kecil memarahi beruang bumi. Kemudian dia menoleh ke Qin Haodong dan berkata, "Adik kecil, apakah ini baik-baik saja?" Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja tidak, levelnya terlalu tinggi. Begitu terprovokasi, saya khawatir kita tidak akan bisa mengendalikannya. Sebaiknya Anda mengembalikannya." "Baiklah kalau begitu." Sang penyihir kecil tak berdaya mengirim beruang bumi kembali ke gerbang kehidupan. Setelah melakukan beberapa persiapan, 10 menit kemudian, penyihir kecil memanggil gerbang kehidupan sekali lagi. Kali ini, seekor ayam jantan warna-warni terbang keluar setelah gerbang dibuka. Meskipun itu bukan spesies yang dapat ditemukan di dunia ini, ia jelas tidak cukup kuat. Qin Haodong menepuk dahinya dan berkata dengan kesal, "Binatang iblis yang kau panggil terlalu kuat atau terlalu lemah, bisakah kau memanggil sesuatu yang dapat diandalkan?" Si penyihir kecil terkekeh dan berkata, "Tidak ada yang bisa kulakukan, aku hanya bisa mengandalkan keberuntungan." 10 menit kemudian, dia membuka gerbang kehidupan lagi. Kali ini 3 bayangan melesat keluar secara berurutan. Mereka adalah binatang iblis tingkat 6, serigala angin. Qin Haodong sangat gembira. Katak emas berkaki 3 adalah binatang iblis tingkat 6, jadi sangat cocok untuk menggunakan binatang iblis tingkat 6 ini untuk membantu katak emas berkaki 3 berkembang. Ini menyelamatkannya dari kesulitan menggunakan ekstasi binatang. Goga! Melihat ketiga serigala angin, katak emas berkaki 3 mengeluarkan raungan kegirangan. Ketika mereka tiba-tiba datang ke tempat ini, ketiga Gale Wolves awalnya sangat bersemangat. Ketika mereka merasakan garis keturunan naga dari katak emas berkaki 3, mereka tiba-tiba menjadi takut dan gemetar. Katak emas berkaki 3 menerkam ke depan tanpa ragu-ragu. Dengan lambaian lidahnya yang panjang, ia menelan 3 serigala angin sekaligus. Selanjutnya, kedua orang dan binatang buas itu mulai berburu. Penyihir kecil bertanggung jawab untuk memanggil. Qin Haodong dan katak emas berkaki 3 bertanggung jawab untuk berburu. 2 jam kemudian, katak emas berkaki 3 menelan lebih dari selusin binatang iblis tingkat 6 dan lebih dari 20 binatang iblis tingkat 5 secara berturut-turut. Adapun binatang iblis kecil, jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Mungkin level binatang iblis ini terlalu rendah. Meskipun katak emas berkaki 3 telah memakan banyak, tidak ada tanda-tanda membaik. Tepat pada saat ini, penyihir kecil memanggil lagi. Gerbang kehidupan terbuka. Gelombang panas yang membakar datang dari dalam. Ao! Setelah mengeluarkan raungan yang dahsyat, seekor singa merah menyala menyerbu keluar dari gerbang kehidupan. Itu adalah binatang iblis tingkat 7, singa api yang mengamuk. Qin Haodong sangat gembira.
Dia tahu bahwa pasti baik bagi katak emas berkaki 3 untuk memakan binatang iblis tingkat 7. Namun, katak emas berkaki 3 berada satu tingkat lebih rendah dari singa api yang mengamuk. Mustahil baginya untuk menelan singa api yang mengamuk secara langsung. Sudah waktunya menggunakan bis ekstasi. Qin Haodong melemparkan sepotong daging dengan bis ekstasi ke raging Flame Lion. Singa api mengamuk meraung marah dan menelan daging itu tanpa ragu-ragu. Beberapa menit kemudian, ia jatuh ke tanah dengan bunyi plop dan tertidur. Menurut pendapat Qin Haodong, dia harus membunuh singa itu terlebih dahulu sebelum dia membiarkan katak emas berkaki 3 mengambil tindakan. Tanpa diduga, si katak emas berkaki 3 tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Ia langsung menjulurkan lidahnya dan menelan singa itu. Kamu bisa melakukan itu. Qin Haodong tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Itu layak menjadi binatang roh dengan garis keturunan ras naga. Itu benar-benar kuat. Setelah melahap raging Flame Lion, momentum katak emas berkaki 3 meningkat pesat. Tampaknya ia telah memperoleh banyak hal. Pola emas kedua di kepalanya semakin tebal. Namun, ia masih jauh dari peningkatan ke tingkat binatang iblis tingkat 7. Sepanjang malam berlalu. Menjelang fajar keesokan harinya, katak emas berkaki 3 telah memakan banyak sekali binatang iblis. Pada akhirnya, ia memakan binatang iblis tingkat 7 lagi dan segera menerobos. Ia akhirnya menyelesaikan peningkatannya. Hebat! Merasakan kekuatan kodok emas berkaki 3, Qin Haodong merasakan ledakan kegembiraan. Setelah memasukkan kodok itu ke dalam kantong binatang roh, dia menepuk bahu penyihir kecil dan berkata, kamu telah banyak membantuku hari ini. Sang penyihir kecil tertawa main-main dan berkata, lalu bagaimana caranya kau berterima kasih padaku? Makanan lezat apa yang kamu inginkan, aku akan segera membuatnya untukmu. Tanpa diduga, sang penyihir kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, kali ini aku tidak mau makanan lezat. Qin Haodong sangat terkejut. Dia tidak tahu mengapa penyihir kecil tiba-tiba mengubah pilihannya. Dia bertanya, apa yang kamu inginkan? Di bawah cahaya pagi keemasan, rona merah langka muncul di wajah penyihir kecil. Dia berkata dengan malu-malu, aku ingin kau menciumku. Itu tidak bagus. Dulu, penyihir kecil selalu tertawa dan bercanda. Dia jahat. Meskipun dia berinisiatif untuk menciumnya beberapa kali, Qin Haodong hanya menganggapnya sebagai perilaku anak-anak. Dia tidak menganggapnya serius. Namun, dia meminta pria itu untuk menciumnya sekarang. Kali ini, ciuman itu memiliki arti yang berbeda. Apa yang salah dengan itu, apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Qin Haodong berkata, bisakah Anda mengubah persyaratan permintaan Anda? Bab 912 Kotak Kuda Emas. Si penyihir kecil memasang wajah masam setelah mendengar penolakannya. Dia cemberut dan berkata, kau tidak setuju, kan? Aku akan memberitahu nenekku rahasiamu saat kita kembali ke akademi. Aku akan mengatakan padanya bahwa kau berbohong padanya. Qin Haodong tiba-tiba merasa takut. Jika dia benar-benar jatuh ke tangan wanita tua yang tidak masuk akal itu, dia mungkin akan mengirimnya ke istana untuk menjadi kasim. Baiklah, aku akan melakukannya. Qin Haodong hanya bisa memeluk penyihir kecil itu dan menundukkan kepalanya untuk mencium bibir merah halusnya. Mereka belum kembali sepanjang malam. Orang-orang di kamp tidak terlalu khawatir, tetapi Zhao Xingyue panik. Dia memegang tangan Fang Qionger dan berkata, Kakak Fang, mengapa kakak Qin belum kembali? Apakah menurutmu ada sesuatu yang terjadi? Fang Qionger berkata, jangan khawatir. Dengan kemampuan kakak Qin, dia akan baik-baik saja. Mereka pasti punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Entah mengapa, dia memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Qin Haodong. Mendengar percakapan antara kedua orang itu, meskipun Yuan Jian tidak berbicara, dia mengutuk dalam hatinya, lebih baik mereka mati di luar dan tidak pernah kembali. Zhao Xingyue berkata dengan cemas, tapi kita akan segera pergi, mengapa mereka belum kembali? Pada saat ini, dua titik hitam kecil muncul di langit dan terbang cepat ke arah mereka. Kakak Qin kembali. Zhao Xingyue segera melompat kegirangan dan terbang ke arah kedua orang itu. Namun, ketika dia melihat kedua orang itu dengan jelas, senyum di wajah Zhao Xingyue langsung menghilang. Orang-orang yang datang bukanlah Qin Haodong dan penyihir kecil, melainkan dua pria, satu tua dan satu muda. Lelaki tua itu tampak berusia sekitar 60 tahun, memiliki pedang panjang di punggungnya dan momentum yang kuat. Di sampingnya ada seorang pria berusia 30-an, yang cukup tampan. Namun, ada tatapan cabul di matanya. Karena mereka bukan kakak besar Qin dan penyihir kecil, Zhao Xingyue berbalik dan hendak terbang kembali. Pada saat yang sama, keduanya juga melihat Zhao Xingyue. Setelah melihat penampilannya yang cantik, mata pemuda itu langsung berbinar dan senyum penuh nafsu muncul di wajahnya. Gadis kecil, jangan lari, karena kita sudah bertemu, ini sudah takdir, bagaimana kalau bersenang-senang denganku? Zhao Xingyue awalnya pemalu.
Ketika dia mendengar kata-kata pemuda itu, dia tahu bahwa pria ini bukanlah orang baik. Karena itu, dia melarikan diri dengan panik ke arah Kam. Ayah, aku menginginkan gadis itu. Pemuda itu berteriak dan mengejarnya dengan cepat. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Ia tidak berniat menghentikan pemuda itu. Sebaliknya, ia mengikuti di belakang pemuda itu tanpa tergesa-gesa. Kakak Fang, selamatkan aku. Zhao Xingyue melarikan diri kembali ke Kam dengan panik dan segera berlari ke tempat berlindung di pelukan Fang Qionger. Pada saat ini, semua orang melihat ayah dan anak yang mengikuti dari belakang. Tu Jiao melangkah maju dan bertanya, siapa kalian, apa yang kalian inginkan? Pemuda itu berhenti dan berkata dengan bangga, namaku Xiahou Zhen, ini ayahku, Xiahou Hongfei, pamanku adalah Jenderal Agung Kota Kuda Emas, Xiahou Hongxiang. Setelah mendengar identitasnya, semua orang tercengang. Kota Kuda Emas sangat terkenal di kerajaan kura-kura. Itu adalah kota nomor satu selain ibu kota. Gunung Pagoda juga berada dalam yurisdiksi kota. Orang ini sebenarnya adalah keponakan Jenderal Besar Xiahou Hongxiang. Melihat semua orang terkejut, Xiahou Zhen berkata dengan bangga, sekarang kalian tahu siapa aku, cepat serahkan gadis itu kepadaku. Apa yang telah dilakukan adikku hingga menyinggungmu, Tuan Xiahou, mengapa kami harus menyerahkannya padamu, tanya Yun Qianqian. Xiahou Zhen berkata, tidak ada alasan, dia sangat beruntung, aku menyukainya dan ingin menjadikannya selirku yang ke-13. Zhao Xingyue dengan gugup meraih lengan Fang Qionger. Kakak Fang, aku tidak suka orang ini. Tolong jangan serahkan aku padanya. Jangan takut, tidak ada yang bisa merebutmu dari kami. Fang Qionger menghibur Zhao Xingyue. Kemudian dia menoleh ke Xiahou Zhen dan berkata, Tuan Xiahou, kami adalah murid Akademi Kura-Kura, kami masih muda, kami belum cukup umur untuk membicarakan pernikahan, jadi kami tidak bisa menerima kebaikanmu. Meskipun kata-katanya tertahan, dia menunjukkan identitas mereka. Perlu diketahui bahwa di kerajaan kura-kura, Akademi Kura-Kura memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Tidak hanya banyak guru di akademi tersebut, tetapi banyak jenderal di kerajaan tersebut juga berasal dari Akademi Kura-Kura. Meskipun Paman Xiahou Zhen adalah seorang jenderal, Akademi Kura-Kura juga bukan tempat yang mudah. Sayangnya, Xiahou Zhen selalu bersikap seperti laki-laki. Dia sama sekali tidak mendengarkan perkataannya. Dia hanya memperhatikan wanita. Aku tidak peduli siapa dirimu, pokoknya, aku sudah terpikat pada gadis itu, cepat serahkan dia, atau, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Apa yang kau lakukan, kata Murong Jinghong dengan marah. Apa kau mencoba menculiknya? Kau benar, aku akan membawanya pergi, apa yang bisa kau lakukan? Xiahou Zhen berkata dengan bangga, hentikan omong kosong itu, atau, aku akan membawamu pergi bersamaku juga. Murong Jinghong menghunus pedangnya dan berkata dengan marah, beraninya kau. Xiahou Zhen berkata dengan bangga, di wilayah kota kuda emas kita, tidak ada yang tidak berani kulakukan, jangankan para siswa dari Akademi Kura-Kura, bahkan jika kalian adalah putri, aku akan tetap melakukannya. Tepat pada saat itu, Xiahou Hongfei yang berdiri di belakang, angkat bicara. Kalian anak-anak benar-benar bodoh, merupakan berkah baginya bahwa anakku menyukainya, jangan beri alasan apapun, minggirlah, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Berbicara tentang ini, momentum tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Dia adalah seorang master di tahap alam kombinasi. Di pihak Akademi Kura-Kura, kultivasi tertinggi adalah tahap akhir alam voiding. Mereka tiba-tiba bertemu dengan seorang master alam kombinasi, jadi wajah semua orang menjadi serius. Senior Xiahou, apakah kamu mencoba menindas yang lemah? Zhong Xiaodilah yang berbicara. Dia melangkah maju dan berdiri di samping Zhao Xingyue. Meskipun dia berhadapan dengan seorang ahli alam kombinasi, tidak ada rasa takut di matanya. Xiahou Hongfei tertawa dingin. Awalnya aku tidak ingin menindas yang lemah, tetapi kalian semua tidak tahu apa yang baik untuk kalian, selama kalian menyerahkan gadis kecil itu, aku sama sekali tidak akan mempersulit kalian semua. Fang Qionger berkata dengan dingin, jangan bermimpi. Kami tidak akan menyerahkan Suster Xingyue kepadamu. Meskipun dia tahu dia tidak sebanding dengan lawannya, nada suaranya tegas. Qin Haodong menyuruhnya untuk menjaga Zhao Xingyue. Bahkan dengan mengorbankan nyawanya, dia akan melindungi Zhao Xingyue. Yun Qianqian, Murong Jinghong dan yang lainnya juga berkata, kami tidak akan pernah menyerahkannya. Ekspresi Xiahou Hongfei berubah. Dia berkata dengan tatapan tajam, sekelompok anak yang gegabah, aku katakan sekarang, apapun yang diinginkan anakku harus diberikan. Serahkan gadis itu hari ini agar kalian semua bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, kalau tidak, kalian semua akan mati di sini. Setelah itu, niat membunuhnya muncul lagi. Dia akan mengambil tindakan. Murong Jinghong dan yang lainnya juga menghunus senjata mereka. Mereka siap bertarung kapan saja. Senior Xiahou, bisakah kau biarkan kami membahas ini, tanya Tu Jiao saat ini. Xiahou Zhen berkata dengan bangga, baiklah,
kau bisa membicarakannya sesukamu, sebaiknya kau tidak mengganggu ayahku, atau kau akan menderita. Dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang di depannya. Meskipun mereka hanyalah ayah dan anak, dalam pertempuran antar kultivator, jumlah bukanlah faktor penentu. Tingkat kultivasi adalah faktor yang sangat penting. Ayahnya Xiao Hongfei telah mencapai tahap awal alam kombinasi. Dia juga merupakan yang terkuat di tahap akhir alam voiding. Dengan demikian, mereka memiliki keunggulan mutlak dalam hal kekuatan. Tu Jiao mengumpulkan Murong Jinghong, Zhong Xiaodi, dan Yuan Jian, yang telah mencapai tahap akhir alam kekosongan, bersama-sama dan berbisik, mari kita bahas cara menghadapi mereka. Yuan Jian berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada yang perlu didiskusikan, ayah dan anak Xiao sama sekali tidak ada di sini untuk kita, selama kita menyerahkan orang yang tidak berguna itu, semuanya akan baik-baik saja. Murong Jinghong sangat marah. Dasar Wan Jian, omong kosong apa yang kau ucapkan, Zhao Xingyue adalah teman kita, bagaimana mungkin kita menyerahkannya begitu saja. Ketika Qin Haodong pergi, dia menitipkan Zhao Xingyue kepada kita, jika kita serahkan dia, bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada Qin Haodong? Yuan Jian berkata dengan nada meremehkan, sahabat. Dia hanya orang yang tidak berguna. Kita tidak perlu menyinggung ayah dan anak Xiao hanya karena dia. Lagi pula, siapa Qin Haodong, kita tidak berutang apapun padanya, mengapa kita harus memberinya penjelasan? Murong Jinghong berkata dengan marah, Yuan Jian, apakah kamu masih punya hati nurani? Qin Haodong telah menyelamatkanmu 2 kali dan menyembuhkan lukamu, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak berutang apapun padanya. Baiklah, aku tidak ingin berdebat denganmu tentang ini. Yuan Jian melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Masalahnya sekarang adalah kita tidak dapat membantu meskipun kita menginginkannya. Mengesampingkan fakta bahwa Xiao Hongxiang adalah jenderal besar kota kuda emas, kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Fakta bahwa Xiao Hongfei telah mencapai tahap alam kombinasi berarti kita semua tidak sebanding dengannya. Tu Jiao berkata dengan marah, kamu seorang pria, mengapa kamu begitu tidak bertanggung jawab, kamu pengecut saat bertemu dengan seorang tuan. Pada saat yang sama, dia teringat kalimat, pria dilahirkan untuk melindungi wanita. Pria di depannya mengaku sebagai master teratas Akademi Selatan tetapi dibandingkan dengan Qin Haodong, dia jauh lebih buruk. Yuan Jian berkata, ini bukan masalah pengecut, situasi saat ini sudah jelas, dia adalah seorang master di tahap alam kombinasi, apa yang bisa kita lakukan? Aku punya ide, kita bisa bertarung, kata Tu Jiao. Zhong Xiaodi berkata, apapun yang terjadi, kita tidak bisa menyerahkannya, selama ada jalan, kita akan mencoba. Tu Jiao berkata, sekarang kita berempat telah mencapai tahap akhir alam voiding. Meskipun kita tidak dapat dibandingkan dengan Xiao Hongfei, kita dapat bertarung bersama sebagai satu tim. Kita bisa menghentikan Xiao Hongfei, yang lain bisa bekerja sama untuk mengendalikan Xiao Zhen, selama kita bisa mendapatkan sandera, kita tidak perlu takut pada tim ayah dan anak Xiao. Ini ide yang bagus, kita bisa mencobanya, kata Murong Jinghong. Zhong Xiaodi mengangguk. Menurutku itu juga bagus. Yuan Jian merentangkan tangannya dan berkata, karena kamu sudah memutuskan, aku tidak peduli. Sudah diputuskan, kita akan pergi sekarang dan melawan Xiao Hongfei. Setelah itu, Tu Jiao berbalik dan berjalan, diikuti oleh Zhong Xiaodi dan Murong Jinghong. Begitu dia melangkah beberapa langkah, Murong Jinghong merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Dia tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Kemudian dia dipeluk oleh seseorang dan dengan cepat mundur. Dia menoleh ke belakang dan melihat Yuan Jian yang membawanya pergi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, bajingan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Yuan Jian berkata sambil menyeringai, Peri Jinghong, kamu adalah wanita yang aku suka, bagaimana mungkin aku hanya bisa melihatmu mati. Tu Jiao dan Zhong Xiaodi juga memperhatikan perubahan di belakang mereka. Tu Jiao berkata dengan marah, Yuan Jian, cepat lepaskan Murong Jinghong. Yuan Jian mencibir. Tu Jiao, konon katanya wanita berdada besar itu tidak punya otak, itu maksudnya kamu, aku tidak keberatan kalau kamu mau mati, tapi jangan bawa aku dan wanitaku bersamamu. Omong kosong, siapa wanitamu, lepaskan aku. Murong Jinghong sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Jarang baginya untuk mengumpat. Dia berharap bisa segera membunuh Yuan Jian. Sayangnya, titik akupunturnya terkunci. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Bab 913 ucapan terakhir. Yuan Jian mengabaikan Murong Jinghong yang sedang marah. Ia membawanya ke samping. Pada saat yang sama, ia berkata kepada murid-murid lain di sebelahnya, Senior Xiao adalah seorang master di tahap alam kombinasi. Kalian sama sekali tidak bisa melawannya, jika kalian pintar, minggirlah bersamaku, aku percaya bahwa Senior Xiao memiliki sikap seperti seorang senior dan tidak akan mempersulit kalian. Melihat seseorang tiba-tiba berdiri di sampingnya, Xiao Hongfei sangat senang. Meskipun dia telah mencapai tahap alam kombinasi,
para siswa ini tidak akan mudah dihadapi jika mereka berkumpul bersama. Sekarang setelah mereka terbagi menjadi dua pihak, segala sesuatunya menjadi jauh lebih sederhana. Dia tersenyum dan mengangguk. Tidak buruk, anak muda, kau cukup berpengetahuan, begitu juga dengan yang lainnya, selama kalian semua minggir, aku sama sekali tidak akan mempersulit kalian semua. Yu Wanjian berteriak lagi, kau mendengarnya, cepatlah datang kepadaku, terutama para siswa Akademi Selatan, kita sama sekali tidak mengenal orang yang tidak berguna itu, tidak ada gunanya mati demi dia. Saat keduanya bergema satu sama lain, keempat siswa Akademi Selatan yang dibawa Yu Wanjian segera mundur ke sisinya. Keempat orang yang dibawa Tu Jiao Jiao ragu-ragu sejenak sebelum mundur. Bahkan Xiao Yulong dan Sue Pan berjalan di belakang Yu Wanjian. Bagaimanapun, Xiao Hongfei dan Xiao Zhen bukanlah budak hantu. Mereka benar-benar tidak perlu mempertaruhkan nyawa mereka untuk orang asing seperti Zhao Xingyue. Apakah kalian masih laki-laki? Tu Jiao Jiao hampir menjadi gila karena marah. Dia tidak menyangka para siswa dari akademi yang sama ini begitu tidak bertanggung jawab. Dengan 10 orang yang tiba-tiba menjauh, lingkungan sekitar Zhao Xingyue tampak kosong. Zhong Xiaodi memegang pedang panjangnya dan berteriak, aku tidak peduli dengan yang lain, selama kamu ingin membawa pergi Suster Xingyue, kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Tu Jiao Jiao menambahkan dengan tegas, masih ada aku, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti adik perempuan junior di akademi kita. Xiao Zhen mengerutkan bibirnya dan mencibir. Kalian berdua benar-benar tidak tahu diri, apakah kalian ingin melawan ayahku dengan kekuatan kalian, kalian hanya melamun. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan membawamu kembali bersamaku juga dan memberitahumu konsekuensi karena menyinggung perasaanku. Mencari kematian. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Dengan teriakan marah, Tu Jiao Jiao menerkam Xiao Zhen bersama Zhong Xiaodi. Tanpa Murong Jinghong dan Yu Wanjian, dua master di tahap alam kekosongan, rencana yang baru saja mereka susun tidak mungkin berhasil, jadi mereka hanya bisa mengubah strategi dan menerkam Xiao Zhen bersama-sama. Selama dia bisa ditangkap, krisis saat ini bisa diselesaikan. Namun, sangat disayangkan bahwa Xiao Hongfei, yang berada di tahap alam kombinasi, berdiri di sampingnya. Gadis-gadis kecil, kalian terlalu percaya diri, pergilah. Xiao Hongfei tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Zhen. Dengan gerakan lengan bajunya, dia melemparkan kedua gadis itu dengan kekuatan yang tak terlihat. Xiao Zhen tertawa penuh kemenangan. Sekarang kau tahu kau bukan apa-apa, kalian berdua ingin melawan ayahku, kau hanya bermimpi. Xiao Hongfei meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan penuh semangat, anakku boleh melakukan apapun yang dia mau hari ini, aku akan membunuh siapapun yang berani melawan. Ayah dan anak itu berpuas diri dan tidak menyadari dua bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang mereka. Ketika Qin Haodong dan penyihir kecil kembali, mereka melihat pemandangan di depan mereka dan langsung mengerti apa yang telah terjadi. Dia tidak menyangka akan ada masalah begitu dia pergi semalam. Mereka ingin membawa Zhao Xingyue pergi. Qin Haodong dipenuhi dengan niat membunuh. Orang tua, pergilah ke neraka. Alih-alih menggunakan kartu asnya, pil ledakan energi besar, dia langsung memanggil binatang iblis tingkat 7, katak emas berkaki 3. Tampaknya telah merasakan kemarahan di dalam hati tuannya, setelah muncul, cakar depan besar katak emas berkaki 3 menginjak Xiao Hongfei dengan kuat. Xiao Hongfei, yang sedang pamer, merasa ada yang tidak beres. Dia berbalik dan menemukan cakar besar menghantamnya seperti gunung. Karena ketakutan setengah mati, dia mengalirkan ki aslinya dengan liar dan memukulkan dua telapak tangan untuk menghadapi serangan yang datang. Katak emas berkaki 3, yang memiliki garis keturunan ras naga, sekarang tak terkalahkan di antara binatang iblis tingkat 7. Kekuatannya tidak kalah dengan seorang master di tahap akhir alam kombinasi. Bagaimana mungkin Xiao Hongfei, yang berada di tahap awal alam kombinasi, melawannya? Retak, retak. Bersamaan dengan suara jelas tulang patah, lengan Xiao Hongfei langsung patah menjadi 4 bagian. Segera setelah itu, terdengar ledakan besar lainnya. Cakar depan katak emas berkaki 3 tidak berhenti sama sekali dan langsung menginjaknya ke tanah. Hal ini membuatnya berubah menjadi tumpukan daging berlumpur. Melihat daging dan darah Xiao Hongfei mengalir di kaki raksasa katak emas berkaki 3, yang lainnya tercengang. Tidak seorang pun menyangka bahwa Qin Haodong akan kembali pada saat ini, apalagi dia memiliki binatang buas yang begitu kuat. Yu Wanjian dan yang lainnya berdiri di samping mereka, menyaksikan pertunjukan itu dengan mata penuh kemenangan. Mereka mengira Tu Jiao Jiao dan yang lainnya akan menderita kerugian besar. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Qin Haodong akan tiba-tiba muncul dan Xiao Hongfei yang kuat akan mati dengan sangat menyedihkan. Kakak Qin, kamu kembali. Zhao Xingyue menjerit dan melompat ke pelukan Qin Haodong. Dia benar-benar takut sekarang. Hanya dengan bersama pria ini dia bisa merasa aman. Jangan takut, tidak ada yang bisa menyakitimu selama aku di sini.
Qin Haodong menghibur Zhao Xingyue dan menoleh untuk melihat Xiahou Zhen. Kamu. Tuan muda yang sombong dari keluarga Xiahou ketakutan setengah mati. Ayahnya, yang selalu melindunginya, terbunuh. Dia tidak punya apa-apa untuk diandalkan sekarang. Tangan penyihir kecil berada di pinggulnya. Dia menatapnya dengan marah, berkata, kau benar-benar pengecut, dan beraninya kau ingin menculik saudariku Xingyue, apakah kau sudah lelah hidup? Xiahou Zhen mundur beberapa langkah dan berteriak dengan keras, biar ku beritahu, pamanku adalah Xiahou Hongxiang, Jenderal Kota Kuda Emas, kau telah membunuh ayahku sekarang, pamanku tidak akan membiarkanmu pergi. Dasar bodoh. Qin Haodong menatapnya dengan jijik dan berkata, apa gunanya kau mengatakan itu? Apa gunanya, selain membiarkanku membunuhmu? Jangan bunuh aku, selama kau membiarkanku pergi, aku akan bertanya pada pamanku, kata Xiahou Zhen dengan suara gemetar. Kamu memang bodoh, tapi jangan menganggap orang lain juga bodoh. Tentu saja, Qin Haodong tidak percaya dengan apa yang dikatakan Xiahou Zhen. Karena dia telah membunuh Xiahou Hongfei, dia telah membentuk perseteruan yang tidak dapat diselesaikan dengan Xiahou Hongxiang. Jika dia melepaskan Xiahou Zhen, dia hanya akan menjadi musuh tambahan. Dia melambaikan tangannya. Katak emas berkaki 3 juga menginjaknya. Kemudian, Xiahou Zhen pun berubah menjadi seonggok daging berlumpur. Melihat bahwa krisis telah teratasi, Tu Jiao menghela napas lega. Ia melangkah maju dan berkata, Saudara Qin, beruntunglah Anda kembali tepat waktu, kalau tidak, kita akan berada dalam masalah besar hari ini. Qin Haodong bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Fan Qionger menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi dari awal hingga akhir dan akhirnya berkata, dasar bajingan Wan Jian, dia tidak hanya tidak membantu kita, tetapi dia juga menculik Murong Jinghong. Kita tidak boleh membiarkannya pergi. Wajah Qin Haodong langsung berubah dingin. Dia telah menyelamatkan orang ini berkali-kali. Dia tidak bersyukur. Sebaliknya, dia terus-menerus menyusahkannya. Sudah waktunya untuk melunasi hutang ini. Namun saat dia menoleh, Yu Wanjian dan 8 murid lainnya telah pergi, hanya menyisakan Murong Jinghong yang titik akupunturnya terkunci, berdiri di sana. Sang penyihir kecil mengomel dengan marah, bajingan, kau larinya cepat sekali. Ketika Qin Haodong membunuh Xiahou Hongfei dan Xiahou Zhen berturut-turut, Yu Wanjian menyadari bahwa kejadiannya tidak berjalan baik. Karena itu, ia melarikan diri tanpa ragu-ragu. 8 orang lainnya juga tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika tetap tinggal di sini, jadi mereka juga melarikan diri bersama Yu Wanjian. Dibandingkan dengan Xiahou Zhen, Yu Wanjian masih sangat licik. Dia tahu bahwa jika dia membawa pergi Murong Jinghong, dia pasti akan dikejar habis-habisan oleh Qin Haodong. Oleh karena itu, dia mengunci titik akupunturnya dan tidak membawanya pergi. Qin Haodong menghampirinya untuk membuka titik akupunturnya dan bertanya, Peri Jinghong, kamu baik-baik saja? Murong Jinghong berkata dengan marah, aku baik-baik saja, tapi sayangnya, Yu Wanjian, bajingan itu, melarikan diri. Jangan khawatir, ini bukan saatnya berurusan dengannya, orang seperti dia akan dihukum cepat atau lambat. Qin Haodong berkata kepada Tu Jiao, Zhong Xiaodi, Murong Jinghong, dan yang lainnya, terima kasih atas bantuan Anda. Murong Jinghong berkata, kita semua teman sekelas dari akademi yang sama, sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu. Zhong Xiaodi berkata, Kakak Qin, kamu tidak perlu bersikap sopan padaku, kamu telah menyelamatkan hidupku, sudah menjadi kewajibanku untuk melakukan sesuatu untukmu. Tidak perlu berterima kasih, kata Tu Jiao. Sekarang aku sendirian, sepertinya aku hanya bisa mengikutimu mulai sekarang. Qin Haodong berkata, karena kita sudah keluar dari Akademi Kura-Kura, tidak ada perbedaan antara Akademi Selatan dan Akademi Utara, kita semua adalah teman sekelas, jadi tidak perlu bersikap sopan. Setelah masalah terselesaikan, semua orang mengemasi peralatan mereka dan bergegas menuju Gunung Pagoda. Tepat saat mereka pergi, 2 sosok muncul di pohon besar di belakang mereka. Mereka adalah 2 direktur Asosiasi Akademi Kura-Kura, Luo Dongqing dan Hai Zhengming. Karena kemunculan Sekte Raja Hantu secara tiba-tiba, sebagai orang yang bertanggung jawab atas Akademi Kura-Kura, mereka tentu tidak bisa mengabaikan murid-muridnya dan meninggalkan mereka sendirian. Khusus untuk Luo Dongqing, cucunya ada di luar. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada wanita tua yang protektif itu. Sejak Qin Haodong dan yang lainnya meninggalkan Akademi Kura-Kura, mereka berdua diam-diam melindungi mereka. Namun, kecuali tidak ada pilihan lain, mereka tidak akan keluar dan membantu. Hai Zhengming berkata, aku baru saja akan bertindak. Aku tidak menyangka bahwa lelaki kecil ini tiba-tiba kembali dengan membawa binatang iblis tingkat 7. Binatang iblisnya benar-benar sangat kuat, bahkan dengan kultivasiku di tahap akhir alam kombinasi. Aku khawatir aku tidak akan bisa menang, aku benar-benar tidak tahu di mana dia menemukan harta karun ini. Si kecil ini benar-benar mengejutkanku. Luo Dongqing mendecakkan bibirnya.
Katak emas berkaki 3 itu awalnya adalah binatang iblis tingkat 5, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi binatang iblis tingkat 7? Hai Zhengming berkata, sepertinya dia tidak pergi berkencan dengan Hong Ying tadi malam, tetapi untuk membantu binatang iblis ini meningkatkan kultivasinya. Luo Dongqing mengangguk. Mereka mengikuti Qin Haodong untuk melihat apa yang terjadi setelah dia pergi kemarin. Namun, Qin Haodong telah membentuk formasi tak terlihat, jadi mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Hai Zhengming berkata, tapi sekarang agak rumit, Qin Haodong membunuh Xiahou Hongfei. Dengan gaya perilaku keluarga Xiahou, mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Luo Dongqing mendengus dingin dan berkata, apa yang perlu ditakutkan, mungkinkah Akademi Kura-Kura kita takut pada kota kuda emasnya? Tidak perlu takut. Ini hanya sedikit merepotkan, kata Hai Zhengming. Kamu Wanjian dari Akademi Selatan benar-benar memiliki sikap yang tercela, dari cara dia memperlakukan orang, bahkan jika mereka berasal dari akademi yang sama. Saya pikir dia berbakat, tapi saya tidak menyangka dia seburuk itu. Luo Dongqing berkata dengan wajah muram, orang seperti ini harus diusir, aku akan memberitahu wanita tua itu saat aku kembali, biarkan dia memberi pelajaran pada bocah nakal ini. Hai Zhengming mencibir dan berkata, Luo tua, bisakah kau kurangi omong kosongmu, semua orang tahu kau orang yang suka memerintah, kau bahkan tidak bisa bicara saat pulang ke rumah. Luo Dongqing berkata dengan wajah merah, siapa yang mengatakan itu hanya rumor, aku yang memiliki keputusan akhir di rumah. Hai Zhengming berkata dengan nada bercanda, hentikan, kita sudah bersama selama bertahun-tahun, semua orang mengenalmu, yang disebut keputusan akhir, adalah kamu bisa mengatakannya, tetapi adik iparku yang akhirnya membuat keputusan akhir. Bab 914 memasuki kamar pengantin. Aku. Luo Dongqing merasa agak canggung. Dia hanya bisa mengganti topik pembicaraan. Ayo pergi sekarang, kalau tidak, kita tidak akan bisa mengejar orang-orang kecil itu. Hai Zhengming mengangguk. Kemudian, mereka berdua terbang menuju ke arah Qin Haodong pergi. Qin Haodong dan yang lainnya terbang selama setengah hari lagi. Mereka akhirnya melihat gunung pagoda di kejauhan. Setiap kali pagoda 7 tingkat dibuka, ia akan muncul di sebuah lembah yang tetap. Semua orang sangat mengenal tempat ini. Saat mereka tiba, sudah ada ribuan orang yang menunggu. Orang-orang ini semua bersiap memasuki pagoda 7 tingkat untuk merasakan pengalaman. Setelah memilih posisi yang tepat, Qin Haodong bertanya, seberapa besar pagoda 7 tingkat itu, mengapa ada begitu banyak orang di sini, apakah mereka semua bisa masuk? Murong Jinghong berkata, leluhurku pernah masuk sebelumnya, menurut kata-kata terakhirnya, ruang di dalam pagoda 7 tingkat itu sangat besar, dapat menampung lebih dari 10.000 orang. Qin Haodong berkata, berapa kali pagoda 7 lantai dibuka? Murong Jinghong menjawab, saya tidak tahu detailnya, saya dengar sudah dibuka berkali-kali. Qin Haodong berkata, bukankah itu berarti tidak banyak harta di dalamnya sekarang? Murong Jinghong berkata, bukan seperti itu, dulu, ketika orang memasuki pagoda 7 tingkat, selalu ada banyak harta karun, semakin tinggi nomor lantai pagoda, semakin banyak harta karun yang ada di lantai ini dan semakin tinggi pula tingkat harta karunnya. Pedang Jinghong saya diperoleh dari lantai 5 oleh leluhur saya. Harta karun di 5 lantai pertama pada dasarnya telah diambil. Namun, tidak ada yang pernah naik ke lantai 6 dan 7. Semua orang berpikir bahwa semua harta karun yang penting berada di lantai yang lebih tinggi, karena itu, setiap kali pagoda 7 lantai muncul selama bertahun-tahun, semakin banyak orang datang untuk merasakan dan mendapatkan harta karun. Qin Haodong bertanya, apakah leluhurmu mengatakan apa yang ada di lantai 6? Murong Jinghong berkata, tidak, ketika leluhurku mendapatkan pedang Jinghong, dia terluka parah dan dikepung oleh musuh, dia langsung mundur dan tidak naik ke lantai 6. Saat mereka sedang berbicara, penyihir kecil tiba-tiba berteriak, adik kecil, lihat, kau Wanjian, bajingan itu. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuknya dan melihat Yu Wanjian dan 9 siswa Akademi Selatan lainnya di sisi lain kerumunan. Tampaknya mereka juga siap memasuki pagoda 7 lantai. Tu Jiao Jiao menggeram. Bajingan itu, kita akan membalasnya sekarang. Saat Qin Haodong ragu-ragu apakah akan menyeberang atau tidak, bumi tiba-tiba berguncang hebat. Bahkan gunung-gunung dan pepohonan di sekitarnya pun ikut berguncang. Untungnya, kultivasi mereka berada di atas tahap alam apoteosis. Kaki mereka masih di udara, jadi mereka tidak terlalu terpengaruh. Itulah pagoda 7 tingkat, pagoda 7 tingkat akan segera muncul sekali lagi. Kerumunan itu sama sekali tidak panik. Sebaliknya, mereka berteriak kegirangan. Beberapa orang telah menunggu di sini selama beberapa hari. Akhirnya, momen ini tiba. Qin Haodong berkata, lupakan saja, ayo masuk ke pagoda dulu, kita bicarakan hal lain nanti. Yang paling diinginkannya sekarang adalah mendapatkan harta karun dari pagoda dan meningkatkan kultivasinya. Sebaliknya, Yu Wanjian, yang bukan siapa-siapa, tidak berarti apa-apa. Si penyihir kecil berkata dengan marah, beruntunglah si bajingan itu.
Pada saat ini, dengan suara keras, sebuah pagoda 7 tingkat menjulang dari dasar lembah di bawah perhatian semua orang. Pagoda itu tingginya sekitar 330 meter. Tidak seorang pun tahu bahan apa yang digunakan untuk membangunnya. Ada berbagai pola unik yang terukir di atasnya. Pagoda itu tampak primitif dan megah. Qin Haodong merasakan fluktuasi formasi. Tampaknya pagoda dikendalikan oleh formasi yang muncul setiap 30 tahun sekali. Terlepas dari semua itu, hanya formasi ini saja yang membuat semua orang terpesona. Setelah pagoda 7 tingkat muncul di hadapan orang banyak, bumi akhirnya menjadi tenang. Ada sebuah pintu besar di bagian bawah pagoda. Tingginya sekitar 7 atau 8 meter dan lebarnya lebih dari 10 meter. Ukurannya tidak kalah dengan pintu masuk ke kota kecil. Semuanya, bersiap-siaplah, pintu pagoda akan segera dibuka. Di tengah teriakan semua orang, pintu pagoda 7 tingkat terbuka perlahan dan menampakkan ruang gelap gulita. Meski mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya, mereka tetap bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Penyihir kecil berteriak kegirangan, "Adik kecil, ayo cepat masuk, kalau kita terlambat, semua harta karun akan diambil." Qin Haodong berkata, "Jangan terburu-buru. Harta karun bergantung pada takdir, bukan pada siapa yang mendapatkannya dengan cepat. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya pagoda dibuka. Harta karun di tingkat paling bawah sudah lama diambil orang lain." Murong Jinghong berkata, "Haodong benar, harta karun di pagoda tidak mudah didapatkan. Menurut cerita leluhurku, tingkat pertama pagoda 7 tingkat adalah ilusi. Setelah masuk, kamu harus tetap setia pada hatimu, kalau tidak, kamu akan kecanduan ilusi. Setelah 3 hari, pagoda akan tenggelam ke dalam tanah lagi. Jika kamu tidak bisa keluar dari ilusi, kamu akan mati." Qin Haodong mengeluarkan debu merah muda dari cincinnya untuk mengikat mereka semua. Ia berkata kepada semua orang, "Situasi di dalam masih belum jelas, semuanya, ikat ini pada diri kalian sendiri agar kalian tidak terpisah dari kelompok." Semua orang mengangguk dan mengikatkan debu merah muda di pinggang mereka untuk membentuk tali yang terbang menuju pagoda. Sementara mereka berbincang-bincang, ribuan kultivator yang berdiri di dekat pintu semuanya bergegas masuk ke pagoda 7 lantai. Tetapi meski begitu, mereka tidak melihat siapapun saat mereka masuk. Si penyihir kecil bertanya dengan heran, "Aneh sekali, kemana perginya semua orang?" Setelah selesai berbicara, dia mendapati tidak ada suara di sekitarnya. Tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Dia melihat sekeliling dan mendapati bahwa sekelilingnya kosong. Bahkan debu merah muda di pinggangnya telah menghilang. Pada saat ini, Qin Haodong tiba-tiba muncul di depannya dan memeluknya. Dia menatap matanya dan bertanya, "Katakan padaku, apakah kamu menyukaiku atau tidak?" Melihat kasih sayang yang mendalam di mata sang penyihir kecil, hati sang penyihir kecil bergetar. Ia berkata dengan malu-malu, "Adik kecil, mengapa kau menanyakan hal ini kepadaku?" Qin Haodong berkata, "Jika kamu menyukaiku, mari kita pergi bersama, jangan mencari harta karun pagoda 7 tingkat lagi, mari kita cari tempat yang indah, kita bisa hidup bahagia dan punya banyak anak, apakah kamu bersedia menikah denganku?" "Ah, aku bersedia," kata penyihir kecil dengan suara rendah. Qin Haodong berkata, "Karena kamu bersedia, ayo pergi, aku sudah menemukan tempat tinggal, ayo kita menikah sekarang." Setelah itu, dia menggendong penyihir kecil. Mereka segera keluar dari pagoda 7 lantai dan tiba di suatu tempat yang indah. Qin Haodong memasuki pagoda 7 lantai dan berjalan maju dengan hati-hati. Papa, akhirnya aku menemukanmu." Sambil menjerit merdu, si kecil melompat ke pelukan Qin Haodong, melingkarkan lengannya di leher Qin Haodong, dan memeluknya erat. Tang, kenapa kamu ada di sini?" Qin Haodong bertanya dengan heran. Setelah sekian lama meninggalkan dunia ini, dia benar-benar sangat merindukan putrinya. "Aku sudah lama menunggumu, tapi kamu tidak pulang juga, ibu dan aku datang mencarimu." Si kecil menunjuk ke belakang. Lin Momo menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Haodong, sudah lama sekali, kenapa kamu belum kembali?" "Sayang, aku sangat merindukanmu, cepat peluk aku." Hu Xiaoxian memimpin untuk berlari dan melemparkan dirinya ke pelukan Qin Haodong. "Sayang, bolehkah aku menyanyikan sebuah lagu untukmu?" Ouyang Feifei juga muncul di depannya dan mulai bernyanyi dengan keras. "Sayang, menurutmu tarian baruku indah tidak?" Mengikuti alunan nyanyiannya, Zhao Qingwu memutar tubuh seksinya dan mulai menari. "Nak, ibu datang untuk menemuimu, pulanglah bersama ibu," kata Chu Xuanyu lembut padanya. Tiba-tiba, semua orang yang dekat di hatinya muncul di hadapannya. Qin Haodong tak kuasa menahan tangisnya. Mereka semua adalah orang-orang yang paling dicintainya. "Baiklah, aku akan kembali bersamamu sekarang." Qin Haodong baru saja akan pergi bersama kerabatnya ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kata-kata Murong Jinghong terdengar di telinganya. "Lantai pertama pagoda 7 lantai adalah ilusi, kamu harus tetap setia pada dirimu sendiri saat masuk.
Aduh, dia sudah memiliki roh yang sangat kuat. Pada saat ini, dia segera menjernihkan pikirannya, mengetahui bahwa semua yang ada di depannya adalah palsu. Bumi sangat jauh darinya. Kerabatnya tidak mungkin datang ke sini. Papa, kenapa kamu tidak pulang bersamaku? Haodong, ikut aku sangat merindukanmu. Di sekelilingnya, sanak saudaranya memanggil satu demi satu. Qin Haodong menghela napas lagi. Dengan sebuah pikiran, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di depannya. Tongkat penakluk iblis muncul di depannya. Tongkat penakluk iblis benar-benar sesuai dengan ketenarannya sebagai senjata suci Buddha. Tongkat itu dapat melenyapkan semua iblis dalam diri. Saat tongkat itu muncul, ilusi di depannya tiba-tiba menghilang. Meskipun dia tahu itu hanya ilusi, perasaan itu terlalu nyata. Meskipun ilusi itu telah menghilang, itu membuatnya semakin merindukan keluarganya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk merenung, jadi dia berhenti memikirkan hal-hal itu dan kembali menatap yang lain. Untungnya, dia sudah mengikat semua orang bersama-sama dengan Ping Das sebelumnya, jadi mereka tidak terpisah. Pada saat ini, semua orang berdiri di sana dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Beberapa tersenyum. Beberapa bergumam sendiri. Singkatnya, mereka tenggelam dalam ilusi mereka dan tersesat. Bahkan jika dia tidak membantu, orang-orang ini bisa keluar dari ilusi itu sendiri. Namun, itu akan memakan waktu lebih lama bagi mereka. Qin Haodong memegang tongkat penakluk iblis di satu tangan dan debu merah muda di tangan lainnya, seraya menarik semua orang ini maju. Murong Jinghong, Luo Hongying, dan yang lainnya mengikutinya seperti orang bodoh. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang mereka lakukan dan benar-benar tenggelam dalam ilusi mereka. Setelah berjalan sekitar 100 meter, dia tiba-tiba tercerahkan. Dia berjalan keluar dari ilusi pagoda 7 tingkat. Saat itu, dia sudah sampai di tepi pagoda. Ada tangga menuju lantai 2 di depannya. Jika menoleh ke belakang, ribuan orang yang baru saja menyerbu pagoda itu terperangkap dalam ilusi. Sebagian menggerakkan tangan. Sebagian tertawa. Sebagian menangis. Dia mendesah pelan. Ilusi di sini sungguh brilian. Ilusi itu bisa membangkitkan iblis yang bersembunyi di hati orang-orang. Apa yang paling kamu inginkan akan muncul di hadapanmu. Adik kecil, jangan pergi, teriak Luo Hongying. Kemudian dia tersadar. Melihat sekeliling, dia bertanya dengan bingung, di mana aku? Qin Haodong berkata, ini adalah lantai pertama pagoda 7 tingkat. Kami hanya terjebak dalam ilusi, jadi aku membawamu keluar. Ah, ilusi, semuanya palsu. Sang penyihir kecil telah pulih sepenuhnya. Ketika dia memikirkan ilusi itu, wajahnya tiba-tiba memerah seperti apel besar. Dalam ilusi tadi, dia telah mengalami surga dan bumi bersama Qin Haodong. Mereka berjalan ke kamar pengantin bergandengan tangan. Melihat bahwa mereka berdua akan mencapai pengalaman istimewa itu, dia merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Qin Haodong menatapnya dan bertanya, apa yang baru saja kamu lihat, mengapa kamu memanggilku dengan namaku? Aku tidak melihat apapun, aku hanya menelepon dengan santai. Meskipun penyihir kecil itu jahat, dia terlalu malu untuk menceritakan apa yang dialaminya dalam ilusi itu. Sementara mereka berbincang-bincang, yang lainnya pun keluar dari ilusi dan kembali sadar. Untuk meredakan rasa malunya, penyihir kecil itu meraih tangan Zhao Xingyue dan bertanya, Saudari Xingyue, katakan padaku apa yang baru saja kamu lihat. Bab 915 Roh Ilusi Semut Terbang. Aku tidak akan memberitahumu. Zhao Xingyue diam-diam melirik Qin Haodong. Pipinya yang halus langsung memerah. Penyihir kecil memegang tangannya dan berkata sambil terkekeh, mengapa kamu tidak mau menceritakannya padaku, apa yang membuatmu malu? Aku tidak akan memberitahumu. Zhao Xingyue mendorong penyihir kecil itu ke samping dan memeluk erat lengan Qin Haodong. Tidak seperti sebelumnya, ekspresinya sangat malu. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk menatap Qin Haodong. Baiklah, sudah cukup, ayo cepat pergi. Setelah Qin Haodong berkata demikian, dia melepaskan debu merah muda dari kelompok itu dan memimpin jalan maju. Tiba-tiba, dia melihat Tu Jiao Jiao yang berjalan di depan telah tertinggal di belakang. Ekspresinya sangat aneh. Kakak senior, ada apa denganmu? Itu bukan urusanmu. Wajah Tu Jiao Jiao menjadi semakin merah. Dia memelototi Qin Haodong. Di antara kelompok itu, ia tumbuh sebagai orang biasa, sehingga ia telah mengalami banyak hal yang relatif lebih rumit. Ilusi yang dilihatnya tadi juga ada hubungannya dengan Qin Haodong. Dibandingkan dengan ilusi penyihir kecil, ilusi yang dilihatnya lebih erotis. Tindakan misterius antara seorang pria dan seorang wanita telah selesai. Jadi, sekarang terasa dingin, basah, dan sangat tidak nyaman. Hal ini juga membuatnya sangat gugup. Ia takut terlihat oleh orang lain, jadi ia bersembunyi di belakang. Ketika yang lain tidak memperhatikan, dia diam-diam mengulurkan tangan dan menyentuh bagian belakang jubahnya.
Dia mendapati jubahnya masih kering sehingga dia merasa lega. Semua ini gara-gara orang jahat ini, aku jadi melihat kejadian mengerikan seperti ini. Tu Jiao berpikir dengan marah dalam hatinya, tetapi Qin Haodong tidak mengetahuinya. Dia berkata dengan nada bertanya, "Kakak senior, aku baru saja menyelamatkanmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak berterima kasih padaku, mengapa kamu bersikap seolah-olah kamu sangat marah padaku? Aku bisa keluar sendiri tanpa bantuanmu." Memikirkan kejadian tadi, Tu Jiao menjadi semakin malu. Dia melangkah maju dan mengabaikan Qin Haodong. Meskipun wanita lain belum mencapai level Tu Jiao, ilusi yang baru saja mereka lihat kurang lebih terkait dengan Qin Haodong. Saat ini, mereka semua malu-malu dan melangkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qin Haodong bertanya, "Kemana kamu pergi? Bukankah seharusnya kamu mencari harta karun sekarang?" Baru sekarang semua orang tersadar. Mereka mulai mencari harta karun di lantai pertama pagoda. Qin Haodong menggelengkan kepalanya karena terkejut. Itu hanya ilusi. Apa hebatnya itu? Apa yang sedang terjadi? Mereka mencari di lantai pertama dan menemukan jejak harta karun. Namun, semua harta karun itu telah diambil. Mereka tidak mendapatkan apapun. Si penyihir kecil berkata, "Ayo cepat, barang bagus pasti ada di sana." Murong Jinghong baru saja tenang dari ilusinya. Dia melirik Qin Haodong dan berkata, "Itu benar, para kultivator biasanya sering mengunjungi lantai pertama, jadi tidak akan ada yang bagus, ayo cepat." Qin Haodong mengangguk dan memimpin yang lainnya ke tangga lantai 2. Mereka adalah tim pertama yang keluar dari ilusi. Belum ada kultivator lain yang datang. Oleh karena itu, lantai 2 tampak sangat kosong. Suasananya sangat sunyi dan membuat jantung orang berdebar-debar. Zhao Xingyue memegang lengan Qin Haodong dengan gugup. Dia terus melihat sekeliling dengan matanya yang besar. Si penyihir kecil berkata, "Kenapa kita ada di sini? Ayo kita ke lantai 3 saja." Tangga menuju lantai 3 berada di sisi lain pagoda. Mereka samar-samar bisa melihatnya. Semua orang melangkah maju dengan hati-hati. Melihat mereka semakin dekat ke tangga, Fang Qionger berkata, "Ujian di lantai pertama hanyalah ilusi. Aku tidak tahu apa ujian di lantai 2. Kita bisa melewatinya tanpa halangan." Si penyihir kecil terkekeh dan berkata, "Itu sangat mungkin karena kita beruntung." Tepat saat dia mengatakan ini, terdengar suara dengungan. Suaranya tidak keras, tetapi karena suasana di pagoda sangat sunyi, suaranya agak menusuk telinga. Suara apa itu? Tu Jiao menghunus pedangnya dan melihat sekelilingnya dengan gugup. Ekspresi wajah Murong Jinghong berubah drastis. "Sekarang aku ingat, mereka adalah semut terbang roh ilusi, larilah, semuanya." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyerbu. Qin Haodong melirik mereka dan terkejut. Dia melihat semut yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas. Tidak seperti semut di bumi, semut-semut ini sebesar kepalan tangan. Mereka semua berwarna hitam dan memiliki sepasang sayap besar di punggung mereka. Dua antena besar di kepala mereka dapat terlihat dengan jelas. Sepasang mata kecil bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Fang Qionger mengayunkan pedang panjang di tangannya dan menebas seekor semut. Namun, yang membuat semua orang heran, suara berdenting itu benar-benar keluar dari pedang itu. Kedengarannya seperti logam yang saling berbenturan. Di sisi lain, semut itu hanya tersapu dan tidak mengalami banyak kerusakan. "Semut-semut ini terlalu kuat, Murong Jinghong dan aku akan berada di barisan paling belakang, semuanya, mundur," teriak Qin Haodong. Pedang Xuan Yuan di tangannya melayang dan langsung menghancurkan semut-semut yang berterbangan di depan menjadi bubuk. Pada saat yang sama, Murong Jinghong juga mengeluarkan pedang Jinghong. Meskipun pedangnya tidak sekuat artefak besar, pedang Xuan Yuan, pedang itu juga dapat memotong emas dan batu giok. Dalam sekejap, semut yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Setelah diserang, semut-semut itu tidak memperlihatkan tanda-tanda akan mundur, sebaliknya, mereka menjadi makin ganas dan menerkamnya dengan makin ganas. Jika mereka adalah monster besar lainnya, mereka mungkin bisa bertarung bersama. Namun, dalam menghadapi semut yang tak terhitung jumlahnya ini, mereka tidak memiliki harapan untuk menang. Semua orang dengan cepat mundur ke tangga di bawah perlindungan Qin Haodong dan Murong Jinghong. Alangkah terkejutnya mereka, semut-semut ganas itu langsung berhenti setelah mengejar di sana, seolah-olah ada kekuatan magis yang menahan mereka. Melihat semut-semut itu tidak lagi mengejar mereka, semua orang menghela napas lega. Fang Qionger menepuk dadanya yang menjulang tinggi dan berkata dengan panik, "Monster macam apa ini? Pedang biasa tidak bisa melukai mereka." Penyihir kecil berkata, "Ini adalah binatang iblis tingkat keempat, semut terbang roh ilusi, meskipun binatang iblis jenis ini hanya berada di tingkat keempat, kekuatan pertahanannya sangat kuat. Selain itu, setiap kali mereka bergerak, jumlahnya mencapai puluhan ribu, bahkan jika binatang iblis tingkat ke-6 bertemu dengan semut-semut ini, mereka hanya bisa berbalik dan melarikan diri, tidak ada cara untuk melawan mereka."
Semut terbang roh ilusi ini tidak dapat keluar dari batasan tersebut, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak terbang menjauh. Mereka terus mengepakkan sayap dan mendengung tanpa henti. Mata kecil berwarna merah darah dari semut-semut ini menatap tajam ke arah semua orang, tampak seolah-olah ingin segera melahap orang-orang ini. Yun Qianqian berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Dengan begitu banyak semut terbang roh ilusi yang berjaga di sini, seorang abadi pun tidak akan bisa melewatinya. Maafkan aku, ini semua salahku, kata Murong Jinghong. Menurut catatan leluhur, ada banyak sekali semut terbang ilusi di lantai 2 pagoda, tapi aku baru saja lupa. Berbicara tentang ini, dia tampak malu. Alasan mengapa dia lupa tentang semut terbang roh ilusi di lantai 2 adalah karena dia benar-benar terganggu oleh pemandangan dalam ilusi. Membayangkan kejadian memalukan itu membuat wajahnya memerah dan jantungnya berdebar lebih cepat. Namun, dia tidak bisa mengendalikan pikirannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengingat perasaan nyaman itu. Tu Jiao Jiao berkata, karena leluhurmu memiliki catatan tentang semut terbang roh ilusi, apakah dia menyebutkan cara untuk mengendalikan mereka? Ya, aku sudah mempersiapkannya sebelumnya, tetapi semua hal itu ada di tangan Xiao Yulong. Saat dia berbicara, beberapa sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Yu Wanjian, Xiao Yulong, Sue Pan, dan yang lainnya muncul dari lantai pertama. Ketika mereka melihat Qin Haodong dan yang lainnya, mereka tidak dapat menahan diri untuk sedikit terkejut. Jelas, mereka tidak menyangka tim Qin Haodong akan keluar dari ilusi secepat itu. Tidak buruk, aku tidak menyangka kau akan keluar dari ilusi secepat ini. Yu Wanjian berkata sambil menyeringai, jadi apa, apakah kamu terjebak di sini, Qin Haodong, bukankah kamu sangat cakap, mengapa kamu terhalang oleh serangga kecil seperti ini? Penyihir kecil berkata dengan marah, dasar Wanjian, jangan membuat komentar sarkastik, tunjukkan padaku kalau kau bisa. Kalau begitu aku akan memberimu pertunjukan. Wajah Yu Wanjian penuh dengan kebanggaan. Dia berjalan melewati Qin Haodong dan yang lainnya dan langsung menuju ke arah semut terbang roh ilusi. Bau apa ini? Baunya sangat tidak enak. Para wanita itu tidak merasakan ada yang salah ketika Yu Wanjian dan yang lainnya berada jauh tadi. Namun, ketika Yu Wanjian dan yang lainnya mendekati mereka, mereka langsung mencium sesuatu yang tidak enak dan menutup hidung mereka. Namun, kemudian terjadilah kejadian yang mengejutkan. Ketika Yu Wanjian dan yang lainnya masuk, semut terbang roh ilusi itu mundur satu demi satu dan tidak menunjukkan niat untuk menyerang. Setelah berjalan lebih dari 10 meter, Yu Wanjian menoleh ke arah Qin Haodong dan berkata, Qin Haodong, bagaimana, kamu tidak menyangka, kan? Sebelum Qin Haodong sempat berbicara, Murong Jinghong berkata dengan marah, Xiao Yulong, apakah kamu memberi mereka cairan samsara kera naga yang aku siapkan? Jejak rasa bersalah melintas di wajah Xiao Yulong. Kemudian dia berkata, Peri Jinghong, kita sekarang adalah anggota tim yang sama, sudah sepantasnya kita memberikannya kepada mereka. Yu Wanjian berkata, kau benar, kau pantas mendapatkannya karena mengikuti Qin Haodong. Merasa bersalah, Xiao Yulong mengeluarkan sebuah botol kecil. Masih ada sedikit cairan berwarna emas di dalam botol itu. Dia berkata, Peri Jinghong, jika kamu bersedia datang ke pihak kami, masih ada cairan samsara kera naga di sini untuk kamu gunakan. Murong Jinghong berkata dengan marah, aku tidak ingin berhubungan dengan sampah sepertimu. Xiao Yulong berkata dengan enggan, Murong Jinghong, jangan bilang kau akan menyerahkan kesempatan ini demi Qin Haodong. Murong Jinghong berkata dengan marah, jangankan kesempatan untuk mengalami, bahkan jika aku mati, aku tidak akan bersama kalian. Sedikit kebencian terpancar di mata Xiao Yulong. Murong Jinghong, karena kamu tidak mau menyerah, jangan salahkan aku. Setelah itu, mereka mulai berjalan masuk. Murong Jinghong mengumpat dengan marah, bajingan ini, jika aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya tidak menyerahkan cairan samsara kera naga di tangannya. Qin Haodong bertanya, kakak senior, apa itu cairan samsara kera naga? Fang Qionger berkata, baunya sangat tidak enak tadi. Apakah itu karena benda itu? Itu bau benda itu, kata Murong Jinghong, kera naga adalah binatang iblis tingkat 8 dengan jejak garis keturunan naga. Semut terbang roh ilusi ini sangat buas, bahkan binatang roh tingkat 8 biasa tidak mampu menekan mereka, hanya garis keturunan naga yang bisa mengintimidasi mereka. Menurut catatan yang ditinggalkan oleh leluhurku, kita hanya bisa melewati lantai 2 dengan mengoleskan cairan samsara kera naga ke tubuh kita. Aku membeli sebotol cairan samsara kera naga ini dengan harga yang sangat mahal, yaitu 1000 batu roh tingkat atas. Aku tidak menyangka Xiao Yulong akan menggunakannya untuk orang-orang itu. Tu Jiao Jiao berkata, kau belum memberitahu kami apa itu cairan samsara kera naga. Murong Jinghong berkata dengan malu, itu sebenarnya urin kera naga. Si penyihir kecil mencubit hidungnya. Menjijikkan sekali, bahkan jika kita punya, aku tidak akan menggunakan benda semacam ini. Fang Qionger berkata, tidak heran baunya sangat busuk. Itu urin kera naga.
Aku membiarkan Xiao Yulong mengambilnya karena menurutku baunya sangat tidak enak, aku tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Meskipun benda itu baunya tidak enak, itu adalah harta sihir terbaik untuk mengusir semut terbang roh ilusi. Sekarang kita tidak punya cairan samsara kranaga, jadi kita tidak bisa melewati lantai 2 sama sekali. Ini semua salahku. Pada titik ini, ekspresi bersalah melintas di wajah Murong Jinghong. Bab laporan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.